pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, Mas, ya kita berdoa. Siap, ya. Berdoa mulai. Presensi hari ini nggih, yang tidak masuk siapa? Adinda Eka, Afifa, Andika, Anita, Asik, Aura, Baik, Bima, Brandon, Cika. Tidak hadir. Oke, hari ini yang tidak hadir satu anak ya, berarti yang masuk 32 anak. Oke anak-anak, hari ini kita melanjutkan materinya. Terlebih dahulu kita menyampaikan yel-yel yang ada di SMP 4 kita. Masih ingat? Masih. Yuk sekarang berdiri. Udah siap? Iya. Pagi. Pagi, pagi, pagi. S1 Jaya. Salam merah putih. NKRI harga mati. Satu kali lagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. S1 Jaya. Salam merah putih. NKRI harga mati. Cukup. Sekarang duduk. Oke anak-anak, kita melanjutkan materinya. Kemarin kita 3.2 nggih. Sekarang kita melanjutkan sama teks deskripsi, tetapi kita masuk ke kompetensi dasar 4.2. Pada hari ini anak-anak kita akan menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Kok nggak bisa ya? Oh iya. Nih, anak-anak. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat beribadah, dan atau suasana pentas daerah. Ya, pentas seni daerah secara tertulis maupun secara lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian ini, nah indikator yang akan kita capai yaitu menyusun kerangka teks deskripsi berdasarkan data, gagasan, dan kesan terhadap objek lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menulis teks deskripsi tentang lingkungan sekolah. Kemudian tujuan yang akan kita capai, nanti peserta didik mampu menyusun kerangka teks deskripsi secara runtut. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis teks deskripsi tentang lingkungan sekolah dengan memperhatikan
ketepatan struktur dan kebahasaan. Kemudian anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Kemarin kita mempelajari tentang apa? Struktur dan kebahasaan. Kita ulas sebentar ya kaitannya dengan pembelajaran pertemuan kemarin. Masih ingat nggak anak-anak yang dimaksud dengan struktur teks deskripsi? Apa kemarin struktur teks deskripsi? Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Identifikasi objek, Identifikasi objek, kemudian deskripsi deskripsi bagian, bagian, kesimpulan atau iya, pesan. kesimpulan atau penutup atau pesan. Sudah tahu kan isi dari masing-masing ketiga ini? Udah. Iya. Untuk identifikasi objek apa isinya kemarin? Lokasi. Penggambaran Gambaran. umum. Penggambaran umum tentang apa? Lokasi. Apalagi asal usul, sejarah. Nah, itu merupakan gambaran umum. Kemudian yang deskripsi bagian berisikan tentang penggambaran secara khusus atau bagian dengan melibatkan apa kemarin? Nah, kemudian yang terakhir kesimpulan berisikan tentang apa kemarin? Tentang kesan kita terhadap objek yang kita gambarkan. Oke, kemudian sekarang kebahasaan. Masih ingat enggak ada berapa kebahasaan kemarin yang Mbak Nita sampaikan? Ada 5. Ada 5. Yang pertama Kata konkret. kata konkret, yang kedua Kalimat perincian. ya apa? Kalimat rincian. Kalimat perincian. Yang ketiga kata depan di. Yang keempat KTI. iya, menasal yang bertemu dengan KPTS. Kemudian yang terakhir Majas. Majas apa yang biasanya terlibat dalam teks deskripsi? Majas. Majas asosiasi dan Majas majas personifikasi. personifikasi. Oke, sudah jelas untuk pembelajaran yang kemarin? Sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, ini anak-anak. Nanti kita diminta untuk menyusun teks deskripsi. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama itu kita tentukan topik tulisannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menentukan bagian-bagian yang akan kita deskripsikan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan tulisan. Kemudian yang keempat, membuat kerangka tulisan. Dan yang terakhir, kerangka itu kita kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Mas Brandon, baca Mas yang paragraf ketiga ini. Dari halaman dibaca. Untuk masuk ke ruang tengah. Oke, dalam membacanya titik komanya masih diterjang ya. Kalau membaca itu titik komanya diperhatikan. Kita membicarakan, kita melukiskan yaitu Bukit Sidoguro yang ada di Klaten. Nanti bisa kalian isi di situ kaitannya dengan lokasi, ya. Bukit Sidoguro itu terletak di mana? Lokasinya, tepatnya, desanya di mana? Kemudian kalau kalian paham, ngerti kampungnya di mana, kemudian kecamatannya di mana, kabupaten dan seterusnya. Kemudian kalian gambarkan singkat saja kaitannya dengan Bukit Sidoguro ini. Kemudian untuk paragraf yang kedua, kalian
sebelum masuk ke Bukit Sidoguro itu otomatis kalian menemukan apa ini? Pintu masuknya. Kalian gambarkan pintu masuk tersebut ya anak-anak ya. Bagaimana pintu masuknya? Ini untuk paragraf yang keduanya. Untuk paragraf yang ketiga, kalau masuk ke Sidoguro otomatis kan harus menggunakan tiket ya. Nah, ini kalian gambarkan. Sudah masuk ke pintu apa ini? Objek wisata, kalian akan menemukan loket. Nah, ini kamu gambarkan berapa biayanya ketika masuk ya. Kemudian bagaimana tempat loket tersebut dan seterusnya. Kemudian mulai ada tempat-tempat tertentu yang bisa dijadikan spot foto. Nah, ini satu paragraf nanti. Kemudian ada gambar di sini, nanti kamu uraikan, kamu gambarkan. Ini ada foto prewedding dan ada gambar yang bisa dilihat dari atas seperti ini. Kemudian yang terakhir nanti kalian buat kesannya sebagai penutup. Jadi ada berapa paragraf nanti anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8-nya itu sebagai penutupnya, kesimpulannya yang berisikan tentang kesan kalian tentang objek tersebut. Buat kelompoknya nih sebelum menyampaikan tugas ini, Bu Anita hitung dari nomor 1 sampai nomor 7, nomor yang sama nanti bergabung dengan nomor yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, nanti gabung dengan yang lain. Itu kan? Yuk, sekarang ganti posisi. Akhirnya, ayo. Iya, nama kelompok. Iya. Pembelajaran hari ini siapa yang belum jelas? Sudah, oke. Tadi sudah kita simpulkan yaitu langkah-langkah teks deskripsi. Besok pertemuan yang akan datang kita sampai pada teks narasi. Ya, kita bicara masalah puisi lama.
Itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Mas Ketua, kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Dan Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.